Haleluya, puji Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah kita. Mari Bapak Ibu yang diberkati, kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk hari ini. Kami tahu hari ini Tuhan jadikan bagi kami, dan kami mau mempersembahkan dari setiap puji-pujian kami untuk kemuliaan Tuhan. Berkati ibadah kami, berkati kami semua. Kuduskan dan layakkan kami. Kami tahu ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam setiap ibadah kami, karena kami bertemu dengan Engkau. Kami akan mulaikan ibadah kami dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dia Allah Immanuel, Dia Allah yang bersama dengan kita dalam setiap kesesakan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Setia
penuh syukur. Amin. Haleluya. Mari siapkan hati kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam setiap lembah yang harus kami lewati, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Terpujilah Engkau. Walau ku harus berjalan dalam lembah
siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang tidak berubah, yang akan terus menguatkan dan meneguhkan kami. Firman-Mu yang adalah kebenaran yang menyatakan kepada kami, menghibur kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dalam lembah, dalam persoalan, dalam kesulitan apapun, Engkau Allah Immanuel yang selalu bersama dengan kami. Sebab itu Bapa, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Saya mengajak saudara melihat dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat. 2 Raja-Raja pasal yang keempat mulai ayat yang ke-8 sebenarnya sampai ayat 37. Tetapi di dalam pembacaan ini kita akan melihat mulai ayat 32 sampai ayatnya yang ke-35. Firman Tuhan berkata demikian, 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 32. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnya lah pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pula lah ia di atas anak itu, maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita perhatikan kisah ini adalah sebenarnya pelayanan daripada Nabi Elisa. Kita tahu bahwa Elisa adalah murid daripada Nabi Elia, dan dalam pasal-pasal sebelumnya kita akan melihat bahwa Elia naik ke sorga dan pelayanan itu dilanjutkan oleh Elisa. Dan untuk meneguhkan kesaksian pelayanan daripada nabi ini, saudara-saudara, untuk mengkonfirmasi daripada pelayanan nabi ini, Nabi Elisa, maka kita melihat bahwa peristiwa ini adalah sebuah pertanda bahwa Elisa sama seperti Elia dipakai Tuhan, Elisa juga dipakai dengan luar biasa. Tapi kita akan melihat peristiwa ini, bagaimana seorang perempuan di Sunem ini merencanakan sesuatu untuk Tuhan, merencanakan sesuatu untuk Allah. Dan ini yang menjadi judul perenungan kita pada saat ini, tentang merencanakan untuk Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam pasalnya yang keempat, mulai dari ayatnya yang ke-8, di sini kita akan melihat tentang siapakah perempuan Sunem ini dan apa yang dia alami sebenarnya. Ayat yang ke-8 berkata, pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Kita perhatikan dulu, saudara-saudaraku, tentang identitas daripada perempuan Sunem ini. Memang namanya tidak disebutkan siapa, saudara-saudara, tetapi lebih kepada identitas perempuan ini seperti apa ditonjolkan. Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, di sana tinggallah seorang perempuan kaya. Jadi saudara-saudaraku, perempuan ini disebutkan dengan sebutan sebagai perempuan kaya.
Kalau kita baca di dalam bahasa asli, sebenarnya yang ini lebih menunjuk kepada tentang kualitas hidup, tentang karakternya, tentang sikapnya, tentang hatinya. Artinya saudara-saudaraku, kualitas hidup daripada orang ini berbeda dengan kualitas hidup orang umumnya. Jadi kata kaya di sini saudara-saudaraku adalah tentang sebuah kualitas hidup, sebuah yang hidup yang berbeda, karakter yang berbeda, sikap yang berbeda. Dan apa perbedaan itu saudara-saudaraku? Kita perhatikan, ternyata perempuan ini adalah seorang perempuan yang suka melayani. Ayat yang ke-9, saudaraku perhatikan dulu. Ayat 9 berkata, berkatalah perempuan itu dengan suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Kemudian di dalam ayat yang ke-10, baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Jadi saudara-saudara, perempuan ini adalah seorang perempuan yang suka melayani. Ia menyiapkan kamar untuk Elisa, bukan hanya makanan, tetapi dia siapkan kamar. Jadi saudara-saudaraku, dia adalah seorang yang suka melayani. Dia suka melayani hamba Tuhan Elisa. Dan ketika dalam pelayanan itu saudara-saudara, kita membaca di dalam kisah ini, ayat yang ke-11, pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuk ke kamar atas itu dan tidur di situ. 12. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, panggillah perempuan Sunam itu. Lalu dipanggilnya perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. Ayat 13. Elisa sedang berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Perhatikan dulu pertanyaan ini saudara-saudara. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Jadi saudaraku, oleh karena pelayanan perempuan ini, maka Elisa berkata kepada bujangnya Gehazi, coba tanya apa yang bisa kita buat, apa yang kita bisa tolong perempuan ini, karena perempuan ini sudah bersusah-susah untuk kita. Jawaban perempuan ini di dalam ayatnya yang ke-13 menarik. Jawab perempuan itu, aku tinggal di tengah-tengah kaumku. Apa maksudnya saudara-saudara? Kalau kita perhatikan, ini sebenarnya adalah sebuah jawaban daripada perempuan ini, bahwa sebenarnya dia tidak ada yang dia perlukan. Secara materi aku mapan, tidak ada yang kuperlukan. Aku tinggal di tengah-tengah kaumku. Dia tidak ada yang dia butuhkan. Dia ada di dalam kemapanan. Jadi perempuan yang melayani ini sebagai seorang yang kaya, yang berbeda dengan orang secara umum, dia tidak ada yang dia perlukan. Ketika hamba Tuhan ini, ketika Elisa bertanya kepadanya, apa yang ingin kami perbuat kepadamu? Adakah yang sesuatu yang perlu kami sampaikan kepada raja? Adakah sesuatu yang kami perlu beritahukan kepada tentara? Lalu perempuan ini bilang, aku tinggal di tengah-tengah kaumku. Artinya dia mapan sebenarnya. Tidak ada yang dia perlukan. Tetapi menarik, kalau
kisah ini kita baca, saudara-saudara, ternyata ada sesuatu yang dia perlukan, sungguh dia perlukan. Tetapi karena begitu lama apa yang dia perlukan itu, apa yang dia rindukan itu, apa yang dia butuhkan itu tidak pernah menjadi sebuah kenyataan, maka dia lupa dengan apa yang dia perlukan itu. Apa yang dia perlukan itu, saudara-saudara? Mari kita teruskan membaca ayat ini. Ayat yang ke-14 berkata, kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika ditanya kepada perempuan ini, apa yang engkau perlukan? Dia katakan, tidak, aku ini mapan. Tetapi ternyata ada sebuah kerinduan, ada sebuah kebutuhan dalam dirinya. Karena lamanya tidak terpenuhi, karena begitu lama janji itu, yang dia harapkan itu tidak menjadi sebuah kenyataan. Dia lupa, bahkan dia tidak mau berharap lagi kepada apa yang dia rindukan itu. Kadang-kadang Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada banyak orang takut untuk berharap. Karena tentang yang diharapkan itu terlampau lama tidak menjadi sebuah kenyataan. Ada istri-istri yang berharap supaya suaminya diselamatkan. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, dia sudah berdoa, dia sudah lakukan banyak hal, tetapi suaminya itu tidak berubah. Akhirnya si istri ini tidak lagi ingin berharap seperti itu. Bahkan dia lupa untuk berharap seperti itu. Ada orang dalam kehidupannya begitu sulit ekonominya. Dia sudah berdoa untuk pemulihan, untuk supaya ekonominya berubah semakin baik. Tetapi karena begitu lama tidak ada terjadi perubahan, sampai dia tidak mau berharap lagi untuk perubahan ekonomi itu. Ada orang-orang dalam kehidupannya begitu lama dia berharap supaya dia mendapat jodoh. Tetapi ketika dia berharap terus kepada untuk ia mendapat jodoh, akhirnya dia sampai kepada kesimpulan bahkan dia tidak mau lagi berharap untuk mendapatkan jodoh. Dia takut berdoa untuk jodoh. Tetapi saya ingin katakan pada saat ini, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tidak peduli selama apa, bahkan mungkin engkau lupa apa yang engkau harapkan itu. Di sini ada Yesus yang akan menolong engkau supaya engkau kembali membangkitkan harapan di dalam Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan di dalam peristiwa ini, saudara-saudara, ayat yang ke-15 dikatakan, ya, ayat 15 dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-14, 2 Raja-Raja pasal yang ke-4 ayat 15. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah Tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Karena begitu sudah lama dia harapkan itu, saudara-saudara. Maka saya katakan tadi, ketika dia ditanya apa yang engkau perlukan, dia tidak sebutkan lagi itu. Karena bagi dia mengharapkan tentang seorang anak itu menyakitkan. Karena begitu lama suaminya sudah menjadi tua. Akhirnya dia berhenti untuk berharap akan hal itu. Ketika dia dengar firman Tuhan lewat Nabi Elisa, Nabi Elisa berkata, seperti ini, pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Itu sebabnya dia merespon di dalam ayat yang ke-16 bagian terakhir, janganlah Tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Sekali lagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tidak peduli selama apa engkau berharap tentang sesuatu hal dalam hidupmu, engkau
engkau berdoa untuk sesuatu hal dalam hidupmu. Tetapi sekali lagi di sini ada Yesus yang akan membangkitkan kepercayaanmu, semangatmu kembali untuk kembali berharap kepada apa yang engkau bahkan tidak mau ingat lagi. Kalau kita perhatikan di dalam kisah ini sangat luar biasa. Ayatnya yang ke-17. Ya, sekali lagi saudara-saudara, sesuatu yang tidak mungkin. Ini sudah lama dia lupakan, tetapi kembali diingatkan kepadanya. Ayat 17 berkata, mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga. Pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Wow, luar biasa saudara-saudara. Dia tadi sudah lupa itu, dia tidak lagi berharap untuk itu. Tetapi ketika ada Elisa mengingatkan itu, dia kembali diingatkan. Kemudian peristiwa itu dicatat, maka mengandunglah perempuan itu, melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga. Tidak peduli selama atau seberapa kali engkau berharap. Tetapi saudara-saudaraku, ketika firman disampaikan, ketika Allah datang lewat kebenaran firman-Nya mengatakan bahwa apa yang engkau harapkan itu akan menjadi kenyataan. Percayalah, Dia Allah yang menepati janjinya. Percayalah bahwa berharap kepada Tuhan tidak mengecewakan. Tetapi kisah ini tidak berhenti sampai kepada kelahiran anak ini, saudara-saudara. Karena kalau kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-20, atau kita baca dulu ayat yang mulai 18, saudara-saudara. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, "Aduh, kepalaku, kepalaku." Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, "Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya." Perhatikan ayat 20. Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah ia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sesudah itu matilah dia. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, coba lihat dulu kisah ini. Dia sudah berkata tadi, kalau bicara tentang anak itu, dia katakan jangan berdusta ya Tuanku. Ketika Elisa berkata tahun depan seperti ini engkau akan memperoleh anak. Tetapi sekarang dia sedang memperoleh anak. Anak itu ketika bertumbuh, saudara-saudara, di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupannya. Di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, matilah anak itu. Apa yang dia miliki dalam sekejap hilang. Apa yang menjadi sukacita dia dalam sekejap berubah begitu cepat. Ada banyak hal dalam kehidupan kita terjadi secara tiba-tiba. Mungkin vonis dokter telah mevonis kita tentang sebuah penyakit, dan tiba-tiba itu mengubah sukacita kita. Bahkan mungkin apa yang kita miliki, usaha yang kita rintis, tiba-tiba terjadi sebuah perubahan. Tetapi saya ingin katakan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita belajar dari kisah ini. Ketika anak dari perempuan Sunem ini mati, saudara-saudara, terjadi perubahan yang begitu cepat. Terjadi sesuatu yang begitu cepat dalam kehidupannya. Apa respon daripada wanita ini? Mari kita lanjutkan kisah ini, saudara-saudara. Ayat yang ke-21. Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya.
Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sesudah itu matilah dia. Ayat 21. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Coba perhatikan respon daripada perempuan Sunem itu, saudara. Tempat yang tadinya dia pergunakan untuk setiap kali Elisa datang, saudara, saya katakan tadi, itu adalah pelayanan dia kepada Nabi Elisa. Kamar yang khusus untuk Nabi Elisa dengan semua perabot-perabot dia tempatkan di situ. Tetapi ketika anaknya mati, saudara-saudara, dia bawa anak itu naik, lalu dia baringkan di tempat tidur di mana biasa Elisa tidur. Ini adalah pelayanan dia, saudara, kepada hamba Tuhan Elisa. Tetapi sekarang anaknya dia bawa ke situ, saudara-saudara. Walau dalam keadaan duka cita, di tengah-tengah duka cita, dia bawa anak itu ke kamar yang dia sediakan itu. Ini saya katakan tadi adalah pelayanan dia. Ketika kesulitan datang, ketika duka cita datang, dia tidak undur dari pelayanan itu. Dia tetap ada, bahkan dia masuk tetap ke dalam sesuatu kamar di mana Elisa ada. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika ada sesuatu yang begitu cepat terjadi dalam hidup kita, kita harus punya sikap yang benar. Ada banyak orang di dalam duka cita bisa meninggalkan pelayanan. Ketika rugi, dia meninggalkan pelayanan. Ketika dia mengalami kesulitan, dia tinggalkan pelayanan. Tetapi perempuan Sunem ini, dia tetap dalam pelayanan. Bapak Ibu, sesuatu akan terjadi. Tempat yang paling baik adalah di tempat di mana nabi ini berada. Tempat yang paling baik adalah tempat di mana perempuan ini menyiapkan untuk Elisa. Ke tempat itulah dia bawa anaknya yang sudah mati ini. Dia gendong ke sana. Ayat 22, saudara-saudara. Ayat 22. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, "Suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang." Menarik sekali, saudara-saudara. Dia tidak dalam keadaan meratap. Walau sekali lagi hatinya mungkin sangat sedih. Tetapi dia berkata kepada suaminya supaya karena dia akan pergi menemui Elisa. Ayat 23. Berkatalah suaminya, "Mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat." Jawab perempuan itu, "Jangan khawatir." Ini luar biasa, saudara. Perempuan ini luar biasa. Betul bahwa dia berbeda dengan orang lain. Dalam ayat yang ke-8 tadi dia katakan bahwa karakternya berbeda. Dalam keadaan duka cita dia masih memberikan. Dia tidak dalam keadaan panik kepada suaminya, tetapi justru dia tetap berkata kepada suaminya, "Jangan takut." Di dalam ayatnya yang ke-23, jawab perempuan itu, "Jangan khawatir." Dalam keadaan kehilangan anak, dalam keadaan duka cita, dalam keadaan yang sesuatu yang begitu cepat berubah, dia masih bisa memberikan kekuatan kepada orang. Dia masih bisa menghibur orang. Dia masih bisa berkata, "Jangan khawatir." Ayat 24, "Dipelanannya lah keledai itu dan berkatalah ia kepada bujangnya, 'Tuntunlah dan majulah. Jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku, kecuali apabila ku katakan,
kepadamu. Ayat 25, demikian perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi busangnya, lihat perempuan Sunem itu datang. Ayat 26, larilah menyongsong dan katakanlah kepadanya, selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anak itu? Jawab perempuan itu, selamat. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, ketika dia bertemu dengan Gehazi, Gehazi ini adalah bujang daripada Elisa. Kemudian dia berkata, selamatkah suamimu, selamatkah anakmu? Di dalam ayatnya yang ke-26, dia berkata, selamat. Bapak Ibu, ada sebuah pelajaran yang sangat baik di dalam ayat ini. Walaupun sebenarnya yang dihadapi itu sangat berbeda. Ingat tadi saudara-saudaraku, di dalam ayat-ayat sebelumnya kita sudah tahu bahwa anaknya itu sudah mati. Tetapi ketika dia datang untuk menemui hamba Allah, menemui hamba Tuhan Elisa, dia tidak datang untuk sebuah upacara penguburan, tetapi dia datang dengan sebuah pengharapan. Dia datang dengan sebuah keyakinan. Apa yang dia katakan kepada Gehazi itu berbeda dengan apa yang dia katakan kepada Elisa. Kepada Gehazi, saudara-saudaraku, dia berkata semuanya baik, semuanya selamat. Ini adalah sebuah pelajaran. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, saya ingin katakan saudara-saudara, hati-hati untuk menyampaikan apa yang mungkin isi hati kita, keadaan kita. Hati-hati kepada siapa kita sampaikan. Karena ada kalanya saudaraku, kalau kita tidak berhikmat, ketika kita sampaikan keadaan kita kepada orang lain, justru keadaan itu semakin sulit. Atau mungkin itu menjadi sebuah berita. Tetapi perempuan Sunem ini ketika dia bertemu dengan Elisa, itulah dia sampaikan semua apa yang isi hatinya. Kepada Gehazi dia katakan semua baik. Tetapi ketika dia bertemu dengan Elisa, kalau saudara perhatikan, maka dia sampaikan semua apa keadaannya. Mari kita perhatikan dulu saudara-saudara di dalam ayat yang ke-30. 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 30. Tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Nanti sudah perhatikan sebelumnya, dia sampaikan keadaan yang sebenarnya kepada Elisa. Dia katakan bahwa anak yang dulu yang kau katakan aku akan terima itu sudah meninggal. Ayat yang ke-28, saudara-saudara. Ya. Ayat yang ke-28. Lalu berkatalah perempuan itu, adakah kuminta seorang anak laki-laki pada tuanku? Bukankah telah kukatakan jangan aku diberi harapan kosong? Ayat 29. Maka berkatalah Elisa kepada Gehazi, ikatlah pinggangmu, dan seterusnya. Sudah kau perhatikan sekali lagi, kepada Elisa dia sampaikan keadaan yang sebenarnya. Dia tahu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sumber yang sebenarnya yang memberikan janji itu adalah lewat hamba Tuhan Elisa. Dia justru kepada Elisa lah semuanya dia sampaikan. Kalau saudara membaca ayat ini, ketika Elisa akhirnya datang menemui perempuan itu, di dalam ayat-ayat yang kita baca, dalam ayat-ayat yang pokok tadi saudara-saudara, di tempat di mana Elisa biasa menginap tidur,
Sekarang ada anak perempuan Sunam itu, saudara-saudara. Dan kita perhatikan di dalam ayat ini ketika Elisa masuk, kemudian ia berdoa kepada Tuhan. Elisa berdoa kepada Tuhan dalam ayat 33. Ayat-ayat kita baca tadi, saudaraku, menunjukkan kepada kita. Perhatikan dulu ayat 35. Saya dorong saudaraku membaca ayat-ayat ini untuk lebih baik saudara memahami. Tetapi kita perhatikan dulu ayat yang ke-35. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pula lah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Yang sudah mati, yang ditempatkan perempuan Sunam ini di tempat, saya katakan tadi, pelayanannya sebenarnya kepada Elisa. Elisa ada di sana, saudara-saudara. Lalu dikatakan dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, walaupun dalam ayat 35 kita bisa melihat di situ supaya kita tidak mudah menyerah. Elisa berdiri kembali, berjalan di rumah itu, sekali ke sana, sekali ke sini. Kemudian meniara pula lah ia di atas anak itu, maka bersinlah anak itu. Bersin, saudara-saudara, kita tahu adalah sesuatu yang spontan. Bersin adalah sesuatu yang tidak direncanakan. Kadang-kadang mujizat terjadi tanpa protokol, saudara-saudaraku. Bisa terjadi dengan tiba-tiba. Bersin adalah sesuatu yang biasa. Tetapi ketika sesuatu yang biasa itu Allah bekerja di sana, maka ada mujizat. Hal yang sangat sederhana, tetapi Allah ada di sana. Sekali lagi, bersin itu adalah sesuatu yang spontan. Seringkali mujizat dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang tanpa protokol, saudara-saudara. Bukan harus lakukan ini langkah-langkahnya, enggak, saudara-saudara. Tetapi tiba-tiba saja terjadi. Ingat bahwa Allah bekerja sekalipun tidak ada tanda-tanda yang dapat dilihat oleh mata. Percayalah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya percaya bahwa dalam kehidupan kita, ketika kita merencanakan sesuatu untuk Tuhan, Tuhan akan membela kita, Tuhan akan menolong kita, melayani Tuhan, tidak meninggalkan pelayanan, maka kita akan melihat perkara-perkara besar dalam hidup kita. Mari tutup Alkitab, saudaraku, kita akan menyembah Tuhan. Kita angkat sebuah pujian. Walau harus berjalan dalam lembah kegelapan. Haleluya. Beri
sebuah janji. Ada kalanya kita tidak mau berharap. Perempuan Sunam ini karena begitu lamanya dia rindu untuk memperoleh seorang anak. Ketika dia ditanya apa yang dia perlukan, dia berkata, aku ini mapan, tidak ada yang kuperlukan. Padahal sebenarnya dia memiliki sebuah kerinduan, kehadiran seorang anak di tengah-tengah keluarga. Tetapi di situ ada Elisa. Dia sampaikan firman Tuhan, dan apa yang dia katakan itu adalah sebuah kebenaran. Jangan pernah takut untuk berharap kepada hal-hal yang besar. Kalaupun mungkin begitu lama penggenapan janji itu, jangan kau takut berharap kepada hal-hal yang besar. Dia Allah yang selalu bersama dengan kita. Dia Tuhan yang selalu menyertai kita. Jangan tinggalkan pelayananmu, walaupun mungkin ada hal-hal yang sakit dan sulit. Tuhan ada di sana untuk membela dan menolong kita. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur Engkau Allah yang setia kepada kami, merancang segala sesuatu untuk kemuliaan bagi nama-Mu dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami, mungkin kami takut berharap, takut berdoa, takut meminta, karena doa dan permintaan itu adalah doa yang sudah pernah kami naikkan beberapa puluh tahun yang lalu. Tetapi Engkau ada di sini lewat kebenaran firman-Mu untuk mengingatkan kami kembali berharap kepada sesuatu yang bahkan kami takut untuk harapkan. Tolong kami Tuhan untuk kembali bersemangat dan meyakini apa yang menjadi harapan dan doa kami menjadi sebuah kenyataan. Diberkatilah pekerjaan-pekerjaan umat-umat, bahkan harapan-harapan tentang usaha dan pekerjaan mereka. Diberkatilah keluarga-keluarga, bahkan tentang doa-doa mereka untuk suami dan istri, untuk anak-anak. Kalaupun mungkin selama ini tidak ada perubahan, Tuhan, kami percaya Engkau sedang bekerja, bahkan sekalipun tidak ada tanda-tanda yang nyata dan yang bisa kami lihat, Engkau bekerja di sana. Akhir daripada semua yang akan kami lihat adalah sebuah kemuliaan pernyataan Tuhan dalam hidup kami. Anak-anak kami semua, Tuhan, tolong mereka untuk memiliki pengharapan di dalam Engkau, pekerjaan, rencana, usaha, bahkan masa depan mereka. Orang tua kami juga Tuhan, bahkan setiap telinga yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kalau ada orang tua kami di dalam masa usia tua mereka mulai takut dan tidak berani berharap hal-hal besar. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan ini, kembali mereka berharap dan percaya Tuhan pasti memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu ini berkati aktivitas jemaat Tuhan, dimanapun mereka melangkah diberkati. Jauhkan mara bahaya kecelakaan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan. Bangsa dan negara kami juga diberkati Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, dan kami akhiri persekutuan kami. Mari Bapak Ibu kita terima berkat Tuhan. Dan sekarang saudara terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.